Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi itu tadi namanya solawatan yang gayeng kaum muslimin. Karena kalau sudah bersolawat yang model seperti itu, bawaan mereka itu gayeng, happy, seneng, ya. Ya kita lihatlah video orang-orang yang katanya solawatan pakai musik sambil joget-joget, musik apalah, yang rebana, yang gambus, yang terbangan istilahnya ya, terserah. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang katanya solawatan pakai musik sambil joget, mereka itu happy banget gitu loh kaum muslimin ya. Coba video ini sambil goyang ya, sambil ngisep rokok, ya kan? Jamaahnya yang di bawah panggung ya, itu laki-laki perempuan campur baur, joget-joget bareng ya. Yang seperti itu kata mereka solawatan. Solawatan apa? Ya, nggak tahu itu konsep solawatan dari mana. Ajaran siapa? Yang jelas kalau konsep solawat, ajaran solawat dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari para ulama rahimahullah, nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Mana ada solawatan sambil pakai musik? Ya musik apapun. Di zaman Nabi sudah ada musik. Tapi nggak ada cerita solawatan pakai musik. Para sahabat gelar konser solawat. Ya. Apalagi sambil jogetan laki-laki perempuan campur baur. Kayak di konser musik dangdut. Ya. Plek, nggak ada bedanya. Ya. Nggak ada bedanya dengan konser musik maksiat, musik dangdut dan sebagainya. Ya. Kecuali bedanya sedikit. Ya. Seuprit. Cuma di pakaian bedanya. Kalau mau lihat videonya, banyak kaum muslimin ya, silakan browsing. Ada konser-konser solawat itu isinya sudah kayak konser dangdut, nggak ada bedanya ya. Dan biasanya ya, bukan biasanya lagi, dan pasti kalau ada yang kasih nasihat ke mereka, yang mengajak mereka untuk bersolawat yang benar, malah disebut Wahabi, malah mencak-mencak nggak jelas ya. Mencak-mencak nggak jelas mereka. Kalau dikasih nasihat malah marah ya, bukan introspeksi diri, malah marah-marah. Coba simak video yang satu ini. Bon, solawat enak ngeten iki kok. Terus enak sing komentar. Kowe apa itu solawatan kok goyang-goyang? Kowe sing komentar, Cuk, tekono. Daripada Cuk, ya. Dan pokoknya ada cok-coknya terus. kakak cangkem komentari sing joget ning majelis solawat ya toh. Melok majelisan dhisik tiwas kakean, Jang. Tiwas kakean, Jang. Oh, apa sih majelisan? Apa majelisan? Majelis ilmu, belajar ilmu. Belajar ilmu sambil joget-joget. Cuk, ngomong cok-cokan. Kalau kalian mau mengomentari majelis solawat, monggo dulu ikut majelisnya. Majelis ilmu solawat. Dimanapun kita bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Solawat artinya menghormati Nabi. Penghormatan kepada Nabi. Dimanapun kita bisa menghormati Nabi Muhammad. Tanpa joget-jogetan. Tanpa musik-musikan. Diem kita solawatan bisa. Majelis ilmu. Ilmu apa yang kita dapat di dalam acara seperti itu? Kebanyakan orang yang hobi datang kepada majelisan seperti ini, mereka tidak bisa memisahkan hidupnya dengan musik dangdut lagi. Nah itu tadi cuplikan video dari channel Harry Pras ya. Kami ambil dari channel Harry Pras. Channel Harry Pras ini salah satu channel yang selalu membantah berbagai macam kemungkaran seperti dongengan dan doktrin dari para habaib, dan juga meluruskan kesesatan-kesesatan semisal konser musik yang berkedok solawatan ya. Dan coba ya, mereka yang gemar solawatan, yang katanya gemar bersolawat, masa mulutnya seperti itu kaum muslimin? Apalagi itu pimpinan majelisnya, omongannya seperti itu. Cuk. Itu omongan kotor kaum muslimin. Omongan kasar. Ya kasar itu, ya Allah. Ya Allah ya. Dan itu, ya Allah, ucapan cuk. Itu dialamatkan untuk Harry Pras itu kaum muslimin. Ya. Padahal sejauh ini nggak ada video dari Harry Pras ya. Sejauh ini yang kami simak, nggak ada video dari channel Harry Pras yang ketika membahas kemungkaran sampai mengeluarkan omongan-omongan kotor, omongan-omongan kasar yang seperti itu. Ini kok dikoreksi, bukannya introspeksi diri malah miso-miso. Ini gimana ini ya? Ya Allah, ini jelas ucapan cuk itu dialamatkan ke Harry Pras ya. Coba simak video ini. Gak terus enak ngomentari Kanjeng Nabi hadir di dalam satu majelis solawat. Ya kuwi lho, YouTuber itu tadi lho. Sing awale
apa pendiri pencaksilat, salah satu pencaksilat di Indonesia, terus komentari majelis sholawat gak didatangi oleh Rasulullah. Sejak kapan? Kui. Sapa? Ya kui. Ya cakai lah. Ada sing komentari ini. Tapi tujuan atine awake dhewe tetep niat muji Kanjeng Nabi, gapai ridhone Gusti. Terserahlah kita ini pakai cara bagaimana, bebas jenengan mau pakai cara apapun untuk bertakarrub kepada Allah. Tapi ingat, kalau kita sudah dekat dengan Allah, akhlak kita pasti semakin terta, semakin terta, semakin terta. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kaum muslimin, kata dia ya, cara seperti itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi banyak yang mengomentari. Ya jelas lah, dikomentari orang cara mendekatkan dirinya ngawur ya. Siapa bilang kita itu bebas pakai cara apa saja untuk mendekatkan diri kepada Allah? Nggak bebas kaum muslimin, nggak bebas, diatur ya. Siapa yang membuat aturan? Allah sendiri. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampailah kepada kita sekarang ini ya. Bukan bebas pakai cara apa saja. Ya, kalau bebas teratur, iya. Kita ketika bersolawat, kita duduk sendirian solawat, ya bebas. Apa mau sambil tiduran, apa sambil duduk, ya, apa sambil jalan, pakai aturan yang benar. Jangan pakai joget-joget, ya. Siapa bilang kita itu bebas pakai cara apa saja untuk mendekatkan diri kepada Allah? Nggak bebas, ya. Kita ini nggak akan ngerti apa itu najis, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana sholawat, bagaimana ibadah yang lain. Kita nggak akan ngerti kalau nggak diajarkan oleh Nabi, kalau nggak diatur oleh Allah caranya seperti apa. Cuci muka berapa kali, cuci tangan berapa kali, cuci kaki berapa kali. Nggak akan ngerti kalau nggak diatur, nggak dikasih tahu. Ya. Dan kita ini disuruh mengikuti, disuruh mencontoh Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sakar PDW. Kalau sakar PDW ya begitu hasilnya. Coba tadi katanya, kalau sudah dekat dengan Allah, maka akhlaknya akan semakin tertata. Nggak ngaca dia. Nggak ngaca. Yang pimpinan majelisnya saja akhlaknya seperti itu. Masa di panggung, di hadapan jamaah, ya, di majelis yang katanya sholawatan, kok seperti ini? Coba simak videonya. Saya ngomentari majelis maulid gak ditekani Kanjeng Nabi, kue mondok oncuk. Mulai gregeten aku ngene iki. Coba kaum muslimin, apa ya pantas pimpinan majelis yang katanya majelis dalam rangka taqarruban ilallah, majelis sholawat, majelis maulid, tapi omongannya, ucapannya seperti itu. Lebih-lebih itu ditujukan untuk orang-orang yang mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Masa iya kita mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan majelis solawatan atau majelis maulid yang isinya joget-joget, jingkrak-jingkrak, ya, isinya laki-laki dan perempuan campur baur joget-joget. Coba. Kalau kita mau pakai akal sehat dan waras, didukung dengan punya ilmu, meskipun sedikit, kita akan tahu kaum muslimin, bahwa yang seperti itu bukan cuma tidak ada tuntunannya, tapi malah menentang aturan syariat Islam yang ada, tuntunan Islam yang ada. Bukankah sebaik-baik ajaran ibadah, ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ajaran Nabi Muhammad SAW? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di tengah-tengah Nabi dan para sahabat. Ya, para sahabat mengatakan, "Wahai Nabi, adapun memberikan salam, mengucapkan salam kepadamu, kami sudah tahu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan tetapi bagaimana cara bersolawat kepadamu?" Lalu apa kata Nabi? Diajarkan para sahabat sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW mengajari lafaz solawat kepada para sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Dan itu solawat yang punya keutamaan yang besar. Itu solawat yang jelas diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah solawat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW mempunyai keutamaan. Ya. Nggak ada solawat yang lebih baik daripada solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kata Nabi Muhammad SAW, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuknya 10 kali. Ya. Jadi kalau diibaratkan solawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah perhiasan emas yang murni lah. Kalau diibaratkan perhiasan ya. Yang seharusnya kita lebih memilih solawat tersebut daripada solawat-solawat karangan yang nggak jelas asal-usulnya, nggak jelas keutamaannya. Ya. Asal-usulnya saja nggak jelas, apalagi keutamaannya. Dan kita hanya bisa berdoa kaum muslimin, semoga kita selalu diberikan akal sehat dan kewarasan, sehingga kita bisa memilih, bisa membedakan mana emas yang asli, meskipun itu bongkahan, bentuknya mungkin tidak menarik bagi kita, ya, daripada perhiasan emas KW, meskipun bentuknya bagus dan menyenangkan. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.